Saudara sekalian, saudara adalah pemimpin. Saudara menjadi pemimpin itu apa? Ingat, bangsa ini perlu pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalau saudara sebagai pemimpin ini hanya produk dari OC, mohon maaf, walaupun pangkatnya nanti tinggi-tinggi, bintangnya banyak-banyak, saudara terkutuk. Nah, pasti saudara akan kasus, taruhan sama saya. Ya enggak tahulah Tuhan menghukum saudara akan seperti apa. Karena apa? Saudara melecehkan Tuhan. Tuhan ngasih pikiran kok saudara malah diganti dengkul. Jangan sampai nanti ketemu saudara jadi pemimpin, Pak, mikirnya sini nih. Karena apa? Saya bukan anti OC. Tetapi ketika saudara tidak berani berpikir, maka tidak usah jadi pemimpin. Kalau saudara tidak berani menjadi pemimpin, nah saya tanya, pemimpin itu apa? Pemimpin apa? Fit. Pemimpin itu apa? Bukan suri teladan, pemimpin itu kepala. Bayangkan kalau saudara lihat pemimpin itu kepalanya nggak bisa mikir. Nah, kamu yang gundul. Menurut kamu pemimpin itu kepala itu mikir atau nggak mikir? Oh ya. Yang saya tunjuk sana yang jawab sini. Ternyata kamu udah merasa gundul. Yang gundul sini bingung. Waduh, saya mau jawab apa nih? Pemimpin itu mikir. Kalau saudara nggak ada pikirannya, kuculuk, percuma, wingnya banyak, tebel-tebel, pangkatnya tinggi-tinggi. Gembus saudara itu. Wedus, saya bilang gitu. Ya Buddha tadi itu, ya nggak ada gunanya. Karena saudara akan, apa ya, perilaku organisasi adalah refleksi dari kualitas literasi. Maka literasi ini harus dibangun. Pangkat tinggi, gelar panjang, tapi kalau otak dan hati nuraninya tidak untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk profesional, maka saudara akan menjadi penipu, menjadi pembohong, menjadi tukang palak. Saudara kepandaiannya, pangkatnya, jabatannya hanya untuk menyengsarakan rakyatnya. Terkutuk enggak itu? Ya mungkin saudara selamat. Tapi mohon maaf. Adakah yang akan hidup 50 tahun lagi? Nanti, mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti. Kamu aja baru yudisium udah batuk-batuk, ayo. Nanti saatnya mati, enggak mati-mati gimana, ayo. Baru nyalah-nyalakan Kaseswim, baru ingat, oh iya benar ya. Hebat saudara bukan hari ini. Tapi nanti ketika saudara berkuasa tidak jahat. Ya ingat baik-baik. Kalau saudara di sini main-main dan melecehkan lembaga pendidikan, saudara akan jadi penjahat. Kemarin saya ada acara pembahas tentang SDM dengan Kompolnas. Saya ngomong juga. Karena apa? Ketika saudara sekolah di sini tidak tercerahkan, hanya cari ranking. Sudahlah, selesai. Republik ini tinggal nunggu remuknya kapan. Karena saudara yang akan memimpin. Saudara sekalian 10, 15 tahun lagi saudara akan menjadi pemimpin. Siapa tahu ada yang jadi WI di sini. Jangan diulangi hal yang buruk. Saudara sekalian, saya sangat berharap, saya punya harapan kepada saudara untuk menjadi lebih baik. Kalau saudara di sini main tipu-tipu dan tidak tercerahkan, saudara berkhianat. Kemarin ada yang ngadep saya, Pak, saya matrikulasi kenapa harus sekolah full? Ya sudah kasih tahu yang nggak mau sekolah, nanti biar saya tukar sama matrikulasi lain yang mau sekolah. Gitu. Tanya Pak Kaseswim, saya nggak pernah dimatrikulasi. Ini juga aneh. Saya sekolah Seswim selalu kontroversial. Nah, saksinya tinggal Pak Kaseswim, ada Kaseswim juga sekolah bareng saya. Tapi ketika orasi ilmiah disuruh Krisnanda. Yang ngajar di Seswim Krisnanda. Disuruh jadi Kaseswim. Sekarang malah jadi Kalem. Maka saya paham betul dengan Kaseswim. Pak Kaseswim nggak pernah saya tegur, saya tahu niatnya baik kok. Itu Pak Kaseswim. Nggak pernah saya intervensi. Bahkan beliau ngomong budat-budat pun saya oke, setuju.
Kalau nggak dibodat-bodatkan itu kurang ajar semua. Itu kayaknya korban bodat itu ketawa tadi. Yang bodat nggak berani senyum, pasti bajingan ini kok diomongnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Saudara sekalian ingat ya, saudara ini harus dipersiapkan untuk menjadi panglima-panglimanya ke depan. Mau dari Polri, TNI, dari kementerian, lembaga kejaksaan. Kalau saudara itu tidak punya hati nurani percuma. Saya kemarin terharu juga mendengar polisi New Zealand mengatakan gini, Pak, kami polisi New Zealand adalah mempunyai penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada bangsa dan negara, penghormatan kepada masyarakat, penghormatan kepada institusi, dan penghormatan sebagai profesi. Hebat kayak apapun, terampil kayak apapun, kalau nggak punya penghormatan itu kesia-siaan. Nggak ada artinya. Saudara boleh bodoh, saudara boleh kurang, tapi ketika saudara punya penghormatan itu moralitas saudara. Itu literasi yang saudara sampaikan. Kalau saudara tidak punya sesuatu itu, selesai. Dah, bangsa ini tinggal nunggu remuk. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan aja belum tentu baik, apalagi yang tidak dipersiapkan. Nah, saudara lihat di televisi, di media, ngomongannya itu menyakitkan hati. Dah, ngomong asal jeplak aja, gimana? Saudara juga ketika menyampaikan, pakai hati nurani, empatinya, maka saudara harus peka, peduli, berbela rasa. Maka saya sampaikan, saya juga sampai hari ini, pagi ini masih digugat lagi di sekolah-sekolah yang lain. Saya berusaha membantu, tetapi kalau yang dibantu tidak mau, yang telepon bapaknya, mertuanya, saya hanya tanya, pantas tidak. Maka fakta integritas yang saudara tangani itu ikuti dan tekuni, jalani. Jangan jadi pembohong. Masyarakat itu jengkel karena sering dibohongi. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, tamak. Hidupnya penuh amarah. Saudara harus bisa menjadi cooling system. Saudara harus bisa membawa kedamaian. Saudara harus bisa membawa orang itu jiwanya bahagia. Tapi bukan berarti permisif dengan perkeliruan. Sekali kita tidak menegakkan yang benar, akan menjadi presiden buruk. Orang yang tidak bisa introspeksi diri, dia akan jatuh. Dia pasti jauh dari Tuhan. Kita orang beriman harus selalu dijamah oleh Tuhan.